Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus ke dunia membawa pengharapan bagi dunia. Dunia yang rusak dan tidak berpengharapan karena dosa mendapat pengharapan yang baru. Kita adalah seperti bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, tapi telah melihat terang yang besar. Terang itu telah menerangi kita, mengubahkan hidup kita yang penuh dosa kepada hidup yang benar, penuh pengharapan dalam iman kepada Kristus yang hidup. Itulah keselamatan, hidup yang kekal di sorga. Pengharapan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Pengharapan adalah tentang sesuatu yang ada di masa depan yang belum kita lihat. Namun waktu kita meyakini pengharapan itu akan menguatkan kita menghadapi berbagai macam pergumulan, persoalan, kesakitan. Karena kita tahu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang kita butuhkan yang akan kita dapatkan ketika kita tetap bertahan. Yesus datang bawa pengharapan. Yesus datang menyatakan kasih dan anugerah. Status kita diubahkan, hidup kita diperbaharui. Terang Kristus mengubahkan hidup Paulus. Paulus bersaksi dalam 1 Timotius 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Di ayat 16 dia berkata, tetapi justru karena itulah aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hidup bersama Kristus, masalah, pergumulan, dan kesakitan masih juga dapat dialami. Tak jarang itu berat dan tidak mudah untuk dihadapi. Tapi kita akan menghadapinya dengan berbeda. Kita dapat kuat dan bertahan karena kita berpengharapan bahwa kemenangan yang dijanjikan pasti akan kita alami ketika kita tetap setia dan hidup di dalam firman-Nya. Jangan lagi mau mengikuti apalagi terjerumus ke dalam cara dunia yang jahat. Tapi dalam segala keadaan mari kita berjuang, berusaha hidup ini untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka janji Tuhan bahwa semuanya akan ditambahkan kepada kita. Momen peringatan dan perayaan-perayaan Natal ini segera berlalu. Tetapi kita hendaknya tetap kuat dan tetap bertahan di dalam pengharapan bersama-sama dengan Kristus. Karena dalam Kristus dia tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal menepati setiap janji-janjinya, karena janji-janjinya ya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami yang tidak pernah Tuhan tidak tergenapi di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan belajar untuk setia kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun seringkali keadaan, walaupun seringkali kehidupan di sekitar kami membuat kami terkadang tidak bisa mempercayai apa yang firman-Mu sudah katakan. Tapi ketika kami mengingat momen-momen Natal, momen kedatangan Tuhan, kami berdoa ya Bapa supaya kami diberi kekuatan dan diberikan iman yang sungguh, yang berpengharapan kepada Tuhan. Karena iman kami itu akan memampukan kami, menolong kami untuk bisa tetap mempercayai Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami mau terus hidup di dalam hidup dan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.